Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review tentang materi sejarah peradaban Islam mulai awal sampai akhir. Yang pertama adalah sejarah pada masa peradaban Rasulullah SAW. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun, demikian seorang muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 dakwah, yaitu yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam. Kemudian yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Makkah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah SAW memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwah Islam ke Habasyah. Kemudian yang kedua adalah sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabiah, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu, bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam oleh seseorang ketika sedang melakukan sholat subuh oleh kalangan Majusi yang bernama Abu Lulu'ah. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan, kemudian menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kehilangan pada mushaf sekarang ini. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Kemudian yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut dengan Perang Siffin. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi 2 bagian, dan kelompoknya yang keluar 17 Badriyatim, sejarah peradaban Islam. Dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij, atau orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 660 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Barang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul Al-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Kemudian yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekasih Islam dari Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Keberhasilannya memperluas legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin dicapai melalui cara yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun.
Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang terhenti sejak zaman kedua Khulafaur Rasyidin terakhir. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffan Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda dengan sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah menjelang akhir Daulah Umayyah I, terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara disebabkan 1. Penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya. 2. Merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. 3. Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Kemudian sejarah peradaban Islam pada masa keemasan Islam di Spanyol. 5 tahun setelah runtuhnya Umayyah yang berpusat di Damaskus, Suriah, Abdurrahman I yang bergelar Al-Dahil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru di daratan Eropa. Kekhalifahan baru ini bahkan mampu mengimbangi kejayaan dinasti Abbasiyah, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Kemilau sains dan teknologi di wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, Andalusia, berawal dari zaman kekuasaan Abdurrahman Al-Awsat. Menurut Ahmad Syalabi, Abdurrahman Al-Awsat dikenal sebagai pemimpin yang cinta ilmu dan pengetahuan. Kemudian sejarah peradaban Islam di Afrika Utara. Islam adalah agama mayoritas di Aljazair. Sebagai besar warga adalah Muslim Sunni bermadzhab Maliki. Populasi Muslim di negara yang berada di kawasan Afrika Utara ini mencapai 99% dari total penduduk. Masuknya Islam di Aljazair tak lepas dari proses masuknya Islam di Afrika Utara pada abad ke-7 awal penaklukan Islam di wilayah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Kejayaan Islam di Afrika Utara berlangsung pada masa dinasti Umayyah. Kemudian sejarah peradaban Islam di Turki Utsmani. Kemudian yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam di Turki Utsmani. Masa awal. Pada awalnya, wilayah Turki dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Sebuah kerajaan pada masa awal abad Masehi, kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh kerajaan Romawi selama kurang lebih 4 abad. Kemudian pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel ini kemudian dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah, yang pada saat penaklukannya itu dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Dan menurut sejarah, pada masa raja inilah masa keemasan kerajaan Turki Ottoman karena ditopang oleh rasa keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Era Utsmaniyah. Pada tahun 1453, saat Kesultanan Utsmaniyah mulai berkuasa di Turki, Islam makin dominan di Turki. Gereja-gereja di Turki yang merupakan peninggalan Bizantium termasuk Hagia Sophia banyak diubah menjadi masjid. Islam menjadi sangat dominan hingga tahun 1920-an. Era modern, Atatürk atau Presiden pertama Turki, dan Abdurrahman Kamil Yetkin atau Mufti Amasya pada tahun 1930 saat Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan diteruskan oleh Republik Turki pada 1923. Islam menjadi sedikit mundur karena perubahan Turki dari kesultanan menjadi negara sekuler. Efek lainnya adalah dimulainya penggunaan kalender Masehi seperti di negara-negara barat ketimbang kalender Hijriah dan penggunaan kata tantri ketimbang Allah. Kemudian Hagia Sophia yang diubah lagi menjadi museum, pelarangan pengajaran agama Islam, dan pembatasan jumlah masjid. Sekian review tentang sejarah peradaban Islam. Mari dari awal sampai akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.